13 miliar tahun yang lalu, Big Bang terjadi. 9,3 miliar tahun sesudahnya, tata surya serta bumi terbentuk. 1,7 miliar tahun berikutnya, jauh di samudra, gerakan kecil mulai memperlihatkan eksistensinya. Mesozoikum mengingatkan kita bahwa kehidupan bisa tumbuh, bisa musnah. Dan juga tergantung. Metamorfosis Paleozoikus adalah bukti bahwa kita bisa belajar kenapa ilmu yang mempelajari segala hal tentang dunia. Breaking news. Victim found badly beaten, having suffered lung trauma and heavy internal bleeding, currently in stable conditions. It's been 12 days, I think I'm thinking straight. Everything reminds me of your face, but Ini kita mau berangkat field trip guys. Di sini udah kumpul berapa guys? Guys, dia udah mau berangkat guys. Teman, ini kita sudah dalam bus dan mau berangkat guys. Dalam bus. Mending ini yang di sini aja. Guys, ini kita lagi dalam bus berangkat ke Bandung. Ini jam 9 dan kita akan berangkat ke Bandung. Let's go. Tapi 13 menit. Oke, jangan dulu. Oh guys, ini jam 1 malam, semuanya pada tidur, bisnya berhenti. Guys, ini lagi tidur. Oh iya, lagi makan. Oke guys. I've been up all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming.
Museum Geologi Bandung. Museum ini terletak di kota Bandung yang telah didirikan pada tanggal 16 Mei 1929 dan sebagai museum yang menyimpan materi geologi seperti fosil, batuan, dan mineral yang telah dikumpulkan sejak tahun 1850. Serta dia juga memiliki properti fisika tertentu. Nah, untuk properti fisika sendiri atau sifat fisik dari mineral-mineral yang ada di bumi ini, di antaranya dilihat dari parameter warnanya. Guys, ini kita udah sampai di Museum Geologi, guys. Oke, kita akan siap masuk. Memasuki pintu museum, terdapat fosil elevasi Sodrindicus yang berukuran raksasa dengan tinggi 4 meter, panjang 5 meter, dan memiliki berat sekitar 6 hingga 8 ton. Diperkirakan umurnya sekitar 250 hingga 200.000 tahun yang lalu. Dan hari dari museum itu ditetapkan di tanggal 11 Mei 1929. Jadi berkas-berkas pada saat itu sempat diambil oleh penjajah. Lalu, memasuki ruang selanjutnya yaitu ruang geologi Indonesia. Di dalamnya diperagakan asal mula bumi, struktur, pergerakan gerak bumi, batuan, dan juga mineral yang terkandung di dalamnya. Jawa Timur, yang ini, kemudian yang sebelah sini, Memasuki ruang yang lebih dalam, kita disuguhi pemandangan geomorfologi di Indonesia dan juga proses pergerakan kerak yang memisahkan pangnya. Masuk lebih dalam lagi, kita akan disuguhi mineral yang sangat indah dengan ukuran yang besar yaitu kuarsa ametis yang berwarna ungu. Dengan di sekitarnya terdapat informasi mengenai keragaman batuan di Indonesia. Di perjalanan menuju lantai berikutnya, kami disuguhi beberapa tokoh-tokoh geologi yang berjasa bagi Indonesia. Sesampai di lantai 2, kami disambut ruang manfaat dan bencana geologi. Di ruangan ini, tersaji informasi tentang pemanfaatan sumber daya geologi dari zaman ke zaman, mulai dari zaman prasejarah. Dilanjutkan informasi mengenai bencana geologi seperti gempa bumi, gunung api, tanah longsor, dan tsunami. Lalu, memasuki ruang keempat yaitu ruang sumber daya geologi dengan terdapat beragam mineral logam, mineral non-logam, batu mulia, minyak dan gas bumi, batu bara, sumber daya panas bumi, dan sumber daya air. Lalu, kami kembali menuju lantai 1. Di lantai 1 ini, kami disambut oleh ruang sejarah kehidupan. Ruangan ini memberikan kami informasi mengenai sejarah kehidupan di bumi. Di ruangan ini juga terdapat beragam fosil dinosaurus, kura-kura, kuda Nil, dan masih banyak fosil fauna lainnya. Lalu masuk lebih dalam lagi, kita akan disambut oleh kerang besar bernama Tridacna gigas. Di ruangan ini kita diberi informasi mengenai fosil makhluk hidup yang hidup di bawah laut. Lalu semakin masuk ke dalam, kita akan masuk ke ruangan yang menjelaskan mengenai manusia purba. Di sini terdapat fosil, artefak, dan juga gambaran kehidupan ketika masa prasejarah. Lalu terakhir, kami diberi kesempatan untuk mengunjungi storage dari Museum Geologi. Storage pertama yang kita kunjungi adalah storage batuan dan juga fosil yang berukuran kecil. Di bagian bawah disimpan batuan dari batuan beku, sedimen, dan metamorf dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan di atas tersimpan fosil-fosil berukuran kecil yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia juga. Selanjutnya, di ruang storage berikutnya, ditampilkan koleksi fosil dari hewan invertebrate, mulai dari fosil gajah yang besar, sampai fosil berukuran kecil yang telah dikelompokkan di rak-rak penyimpanan. Di ruang berikutnya, kami memasuki ruang preparasi, di mana kami dijelaskan bagaimana preparasi dan penyatuan dari fragmen-fragmen fosil untuk menjadi satu dan siap ditampilkan sebagai koleksi. Dan yang terakhir, kami sampai di storage khusus yang berisi tentang batuan yang berasal dari Antartika. Dan di sana, kami dijelaskan langsung oleh Bapak Nugroho, selaku geologis yang mengambil batuan tersebut ketika berada di Antartika. Seluruh isi dari museum ini mewakili ilmu geologi, dimulai dari pembentukan bumi, struktur bumi,
batuan yang ada di bumi, mineral penyusunnya, manfaat dan dampak dari geologi, sumber daya geologi, dan sejarah kehidupan di bumi. Sekian dari kelompok kami.